Suryadi dengan NIM 566. Dengan saya Dina Sukartika Putri dengan NIM 587. Dengan aku sendiri Ahmad Roziki Furqon dengan NIM 647. Dengan aku Muhammad Raja Bukhari dengan NIM 554. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada profil perusahaan. Check it out. Di sini ada profil perusahaan Amazon. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994 di Seattle. Awalnya, Amazon merupakan toko buku online, tetapi kemudian berkembang menjadi perusahaan teknologi global yang bergerak di bidang e-commerce, komputasi awan, hiburan digital, perangkat pintar, logistik, dan juga kecerdasan buatan. Dalam bisnis e-commerce, Amazon memiliki platform Amazon.com, layanan Amazon Prime dengan lebih dari 200 juta anggota, marketplace yang lebih dari 60% penjualannya berasal dari pihak ketiga, serta layanan Amazon Fresh dan Whole Foods Market. Amazon memiliki visi menjadi tempat di mana pelanggan dapat menemukan dan membeli apapun secara online, dengan misi menjadi perusahaan yang paling berfokus pada pelanggan di dunia. Perusahaan menjalankan 4 prinsip utama, yaitu obsesi pada pelanggan, semangat inovasi, keunggulan operasional, dan juga pemikiran jangka panjang. Di bidang teknologi, Amazon Web Services menjadi pemimpin global layanan komputasi awan dengan sekitar 31% pangsa pasar dan pendapatan sekitar 107 miliar dolar pada 2024. Amazon juga mengembangkan berbagai perangkat dan layanan seperti Echo, Kindle, Fire TV, Ring, Link, Eero, dan Project Kuiper, serta layanan hiburan Prime Video, Amazon Music, Twitch, dan juga MGM. Dalam bidang logistik, Amazon mengirim sekitar 1,5 miliar paket penggunaan kendaraan listrik dan mengoperasikan lebih dari 30.000 kendaraan listrik. Perusahaan juga berfokus pada inovasi melalui Amazon Key, Bedrock, dan Nova, serta berkomitmen pada keberlanjutan melalui The Climate Pledge dengan target net zero karbon pada 2040. Berdasarkan data 2024 hingga 2025, Amazon mencatat pendapatan sekitar 638 miliar dolar Amerika Serikat, memiliki sekitar 1,55 juta karyawan, menguasai sekitar 37,6% pangsa pasar e-commerce di Amerika Serikat, dan menjangkau lebih dari 100 negara. Hal ini menjadikan Amazon sebagai salah satu perusahaan teknologi dan e-commerce terbesar di dunia. Demand forecasting atau peramalan permintaan merupakan proses penting dalam manajemen rantai pasok karena membantu perusahaan memperkirakan kebutuhan pelanggan di masa depan. Hasil peramalan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan persediaan, distribusi, kapasitas produksi, serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Dalam penelitian ini, Amazon dipilih sebagai objek pembahasan karena memiliki jaringan supply chain global yang sangat kompleks dengan jutaan produk, jutaan pelanggan, serta aktivitas distribusi yang terbesar di berbagai negara. Kondisi tersebut menjadikan Amazon sebagai contoh yang tepat untuk memahami bagaimana demand forecasting berperan dalam menjaga efisiensi operasional dan memenuhi permintaan pelanggan secara optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode moving average dan exponential smoothing dalam melakukan peramalan permintaan. Selanjutnya, hasil dari kedua metode tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui metode yang memberikan tingkat akurasi yang lebih baik. Penelitian ini juga menganalisis implikasi hasil forecasting terhadap agregat planning atau perencanaan agregat, serta menjelaskan peran forecasting dalam meningkatkan efisiensi supply chain management. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peramalan permintaan dalam mendukung pengambilan keputusan operasional perusahaan.
Oke, aku bakal jelasin tentang skala bisnis internasional. Di dalam ini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu adalah marketplace di berbagai negara. Amazon menjalankan bisnisnya melalui marketplace yang tersedia di berbagai negara. Contohnya Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan juga India. Dan ada beberapa di negara yang lain. Dengan adanya marketplace di berbagai wilayah, Amazon dapat menjangkau lebih banyak konsumen, sekaligus menyesuaikan produk, bahasa, mata uang, dan metode pembayaran sesuai kebutuhan masing-masing di setiap negara. Hal ini yang membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih mudah dan nyaman bagi pelanggan. Yang kedua yaitu adalah jaringan fulfillment center global. Amazon memiliki ribuan fulfillment center atau pusat pemenuhan pesanan yang tersebar di berbagai negara. Fasilitas ini digunakan untuk menyimpan stok barang, mengemas pesanan, hingga mengirimkan produk kepada pelanggan. Dengan jaringan fulfillment center yang luas, proses pengiriman dapat dilakukan lebih cepat, biaya logistik menjadi lebih efisien, dan tingkat kepuasan pelanggan dapat meningkat. Poin yang ketiga yaitu adalah AWS beroperasi secara internasional. Selain bergerak di bidang e-commerce, Amazon juga memiliki layanan komputasi awan bernama Amazon Web Service atau yang tadi aku sebut yaitu adalah AWS. Layanan ini digunakan oleh perusahaan, instansi pemerintah, hingga startup di berbagai negara yang menyimpan data mereka, menjalankan aplikasi, dan mengelola sistem digital. Operasi AWS yang berskala global menjadikan Amazon menjadi salah satu pemimpin dalam industri cloud computing. Poin keempat yaitu adalah didukung armada logistik global. Untuk memastikan barang sampai tepat waktu, Amazon didukung oleh sistem logistik yang sangat luas. Perusahaan logistik serta memanfaatkan pesawat kargo, truk, dan kendaraan pengiriman. Dukungan logistik ini memungkinkan Amazon memberikan layanan pengiriman yang cepat bahkan dalam satu hari di berbagai wilayah. Oke, di sini aku bakal bahas tentang supply chain management atau biasa kita kenal SCM, di mana ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu adalah SCM mengelola aliran barang, informasi, dan dana dari pemasok hingga pelanggan. Supply chain management mengatur proses seluruh aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, produksi, distribusi, hingga produk diterima oleh pelanggan. Dalam Amazon, SCM tidak hanya mengelola perpindahan barang, tetapi juga sebagai arus informasi seperti data pesanan dan stok, serta arus keuangan yang terjadi antara pemasok, perusahaan, dan pelanggan. Pengelolaan yang baik dapat membuat operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Poin yang kedua, yaitu adalah forecasting menjadi dasar pengambilan keputusan rantai pasok. Forecasting atau peramalan permintaan menjadi salah satu dasar utama dalam pengambilan keputusan supply chain Amazon. Melalui analisis data, penjualan, dan perilaku pelanggan, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan produk di masa depan atau di masa yang akan datang. Hasil peramalan tersebut digunakan untuk menentukan jumlah persediaan, jadwal produksi, serta strategi distribusi agar tidak terjadinya kelebihan, stok, ataupun kekurangan. Oke, di sini aku bakal bahas tentang demand forecasting, di mana di dalam demand forecasting ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu adalah proses memperkirakan permintaan masa depan berdasarkan data historis. Demand forecasting adalah proses yang memperkirakan jumlah permintaan produk di masa yang akan datang dengan menggunakan data penjualan sebelumnya, tren pasar, musim, serta perilaku konsumen. Amazon memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan membuat machine learning dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat, sehingga perusahaan dapat merencanakan operasional dengan lebih baik. Yang kedua yaitu adalah membantu menentukan inventory, tenaga kerja, dan distribusi. Hasil demand forecasting digunakan sebagai dasar menentukan jumlah persediaan barang yang harus disiapkan, kebutuhan tenaga kerja di gudang maupun bagian pengiriman, serta strategi distribusi ke berbagai wilayah. Dengan perencanaan yang tepat, Amazon mampu mengurangi biaya operasional, mengurangi kekurangan stok, dan memastikan pesanan pelanggan dapat dipenuhi secara cepat dan tepat waktu sesuai yang telah diberikan. Metode pertama, kami menggunakan moving average, yaitu metode yang menghitung rata-rata permintaan dari beberapa periode sebelumnya. Nah, metode ini tuh cocok ketika permintaan relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu lebih sederhana, mudah diterapkan, dan cukup baik untuk memperkirakan permintaan dengan fluktuasi yang rendah. Nah, metode kedua yaitu exponential smoothing, berbeda dengan moving average, karena metode ini lebih memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru sehingga lebih cepat menyesuaikan ketika adanya perubahan permintaan. Nah, Amazon sendiri sering mengalami lonjakan permintaan akibat promosi seperti Black Friday atau Cyber Monday. Nah, exponential smoothing ini lebih responsif dan mudah mengikuti tren permintaan. Hasil forecasting selanjutnya digunakan dalam aggregate planning, yaitu proses menyusun rencana kapasitas perusahaan. Nah, dengan adanya peramalan ini, Amazon dapat menentukan atau memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, jumlah persediaan, hingga kapasitas gudang, sehingga distribusi produk itu sesuai dengan permintaan yang diperkirakan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan biaya yang tetap efisien. Data historis yang kami gunakan merupakan simulasi akademik. Dapat terlihat bahwa adanya peningkatan permintaan dari 120 unit pada bulan Januari meningkat menjadi 210 unit pada bulan Desember. Nah, peningkatan ini dipengaruhi oleh momen-momen besar seperti Black Friday atau Cyber Monday, Natal maupun Tahun Baru.
Nah, sehingga menunjukkan bahwa adanya tren peningkatan permintaan pada akhir tahun. Nah, pada hasil perhitungan, pada metode moving average menghasilkan MAP sebesar 6,74%, sedangkan untuk exponential smoothing menghasilkan 7,52%. Nah, jadi dari nilai MAP yang lebih kecil menunjukkan adanya kesalahan yang lebih rendah. Nah, sehingga pada data simulasi ini, metode moving average sedikit lebih akurat. Namun, exponential smoothing lebih cepat mengikuti perubahan permintaan karena lebih memperhatikan data terbaru. Oleh karena itu, beberapa perusahaan seperti Amazon biasanya tidak terpacu pada satu metode saja, tetapi menggabungkan beberapa metode forecasting dengan teknologi seperti big data, machine learning, dan artificial intelligence agar hasil prediksi lebih akurat. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode moving average ini lebih unggul dari sisi akurasi pada data simulasi, sedangkan untuk exponential smoothing ini lebih adaptif dalam mengikuti perubahan permintaan. Nah, kedua metode ini tuh sama-sama bermanfaat dan hasil forecastingnya menjadi dasar bagi Amazon merencanakan persediaan, kapasitas operasional, serta distribusi produknya. Di sini saya akan menjelaskan terkait implikasi terhadap supply chain management. Yang pertama ada forecast mempengaruhi kapasitas gudang, tenaga kerja, persediaan, dan armada logistik. Peramalan permintaan atau demand forecasting memiliki peran penting dalam menentukan keputusan operasional pada seluruh rantai pasok. Ketika perusahaan mampu memprediksi permintaan secara akurat, perusahaan dapat menentukan kapasitas gudang yang diperlukan, mengatur jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan, menjaga tingkat persediaan agar tetap optimal, serta merencanakan penggunaan armada logistik secara efisien. Dengan demikian, seluruh aktivitas distribusi dapat berjalan lebih lancar, biaya operasional dapat ditekan, dan perusahaan mampu memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu tanpa mengalami pemborosan sumber daya. Yang kedua, ada forecast tidak akurat dapat menyebabkan stock out atau overstock. Peramalan yang tidak akurat dapat menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan rantai pasok. Jika permintaan diperkirakan lebih rendah dari kondisi sebenarnya, perusahaan berisiko mengalami stock out atau kehabisan stok sehingga pesanan pelanggan tidak dapat dipenuhi, yang berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan dan kehilangan peluang penjualan. Sebaliknya, jika permintaan diperkirakan terlalu tinggi, perusahaan akan mengalami overstock, yaitu persediaan berlebihan yang meningkatkan biaya penyimpanan, risiko kerusakan barang, serta modal yang tertahan di dalam stok. Oleh karena itu, tingkat akurasi forecast jadi faktor penting dalam menjaga efisiensi operasional dan kinerja supply chain management. Kemudian kita masuk pada evaluasi dan rekomendasi. Yang pertama ada AI forecasting dan demand sensing. AI forecasting dan demand sensing membantu meningkatkan akurasi peramalan dengan menganalisis data secara real time. Hal ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan persediaan dan distribusi sesuai perubahan permintaan pelanggan. Yang kedua ada dynamic replenishment. Jadi, dynamic replenishment memungkinkan pengisian ulang stok berdasarkan permintaan aktual. Strategi ini membantu menjaga ketersediaan produk sekaligus mengurangi risiko kelebihan dan kekurangan persediaan. Yang ketiga ada digital twin dan IoT atau Internet of Things. Jadi digital twin dan IoT digunakan untuk memantau kondisi rantai pasok secara real time. Teknologi ini membantu perusahaan mendeteksi kendala lebih cepat dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat ada Amazon Locker dan AI routing. Amazon Locker memudahkan pelanggan mengambil pesanan, sedangkan AI routing menentukan rute pengiriman paling efisien. Kombinasi keduanya mempercepat proses distribusi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu sustainability dan armada listrik. Penggunaan armada listrik dan praktik logistik berkelanjutan membantu mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung komitmen perusahaan terhadap lingkungan. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Dari hasil analisis yang kami bahas pada topik ini, disimpulkan bahwa forecasting merupakan elemen utama dalam supply chain manajemen Amazon karena berperan dalam memprediksi permintaan pelanggan dan mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode moving average memberikan tingkat akurasi yang lebih baik pada kondisi permintaan yang stabil, sedangkan exponential smoothing lebih responsif terhadap perusahaan tren permintaan. Untuk meningkatkan ketepatan prediksi, Amazon juga mengintegrasikan forecasting dengan teknologi artificial intelligence atau AI dan big data, sehingga perusahaan mampu mengambil keputusan yang lebih cepat, mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan stok, serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan.